Nah, kali ini kita akan membahas tentang regresi sederhana atau regresi tunggal. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang koefisien korelasi. Yang mana koefisien korelasi ini kita gunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada dua variabel yang kita hubungkan, kemudian kita lihat apa benar dia ada hubungan atau tidak. Kita ambil aja contoh buah mangga, dan kita definisikan buah mangga dengan buah apel. Nah, apakah ada hubungan antara buah mangga dengan buah apel? Nah, itu kita gunakan koefisien korelasi. Nah, berikutnya adalah regresi sederhana atau regresi tunggal, yang mana regresi ini kita gunakan untuk melihat seberapa dalam atau seberapa jauh hubungan antara dua variabel. Kita ambil contoh tadi, kalau seandainya sudah ada korelasi, kita periksa antara hubungan mangga dengan apel, berarti untuk berikutnya kita bisa mencari tahu seberapa dalam atau seberapa jauh antara hubungan apel dan mangga ini. Jadi kalau untuk menganalisa regresi, berarti harus tahu dulu dia punya korelasi nggak, dia punya hubungan nggak ya antara variabel tersebut. Kalau seandainya ada korelasi, barulah kita bisa mencari tahu regresinya ya. Nah, berikut tujuan regresi linear itu digunakan oleh peneliti jika peneliti ingin mengetahui linearitas hubungan atau pengaruh satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi kenaikan variabel dependen jika variabel independen diketahui. Nah, bisa dilihat di gambar 3 itu ada sketogram yang merupakan sketogram beserta garis regresi ya, garis regresi yang garis lurus ini yang punya kemiringan, garis lurus yang punya kemiringan. Di sini sketogramnya itu hubungannya adalah antara pengeluaran dan volume penjualan. Berarti yang X ya, ini adalah pengeluaran iklan, dan Y itu adalah volume penjualan. Nah, garis yang kita dapatkan dari sketogram itu ya, sketogram ini menggambarkan titik-titik ini. Nih, titik-titik. Itu dia sketogram yang titik-titik. Kemudian kalau kita hubungkan dia titik-titik tersebut dan membentuk garis lurus, ini disebut dengan garis regresi. Nah, karena ada satu variabel dependen, satu variabel independen, maka garis regresi ini disebut garis regresi linear sederhana. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya sketogram ini ya, titik-titik ini tidak terhubung semuanya oleh garis regresi. Karena garis regresi itu merupakan prediksi dari kenyataan. Berarti tidak pernah akan sama persis dengan kenyataan, tapi dia akan mendekati. Jadi yang titik-titik ini adalah kenyataannya, sedangkan garis di sini adalah garis regresi yang merupakan prediksi dari kondisi kenyataan. Garis regresi inilah nanti yang bisa kita gunakan sebagai model untuk memprediksi hubungan antara dua variabel, yaitu di sini contohnya antara pengeluaran iklan dan volume penjualan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, garis regresi linear sederhana antara dua variabel itu dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X, ya, yang mana Y itu adalah subjek dari variabel terikat dan X itu adalah nilai-nilai variabel bebas. Nah, sedangkan B0 ini disebut dengan intercept, sedangkan B1 itu disebut dengan slope. Nah, intercept ini ya, dia akan sama nilainya dengan Y apabila X-nya bernilai 0. Oke. Nah, kalau seandainya X-nya ini memiliki nilai selain 0, maka Y ini adalah B0 ditambah B1 dikali X. Nah, coba kita lihat pernyataan tadi. B0 nilainya akan sama dengan Y, atau Y akan sama dengan B0 jika X itu 0. Ya, di sini kalau X-nya 1, berarti Y sama dengan B0 ditambah B1. Kalau X dan 2, berarti Y sama dengan B0 ditambah 2B1. Artinya apa? Y ini tergantung dari nilai X. Ya, sedangkan X bebas, dia mau berapa saja. Nah, tapi yang terikat itu adalah Y. Oleh sebab itu, maka Y itu yang disebut dengan variabel terikat atau dependen. Sedangkan X adalah variabel bebas atau independen. Karena itu pengaruhnya. Kemudian B0
Nah, ini rumus B0 ya, kita dapat gunakan langsung rumus B0 dan rumus B1. Nah, di sini kita buatkan sederhana dari B0, bentuk lain dari B0 selain rumus yang panjang ini, kita juga bisa menyatakan B0 itu sama dengan Y dikurang B1X. Jadi dari perluasan rumus umum ya, perluasan rumus umum tadi bisa kita dapatkan B0 sama dengan Y dikurang B1X. Nah, berikutnya inilah bentuk dari stetogram dan garis linier yang lebih jelas. Jadi ini contoh kita yang pertama tadi. Nah, garis linier ini kan rumusnya tadi Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, kemudian mana yang posisi B0? Jadi B0 itu adalah jarak titik awal dari garis linier, garis regresi dengan bidang X ya, berarti tingginya di sini nih. Ini B0. Sedangkan B1 itu adalah perubahan dari Y dengan perubahan X ya, perubahan nilai X dan perubahan nilai Y. Nah, baru dibentuk garis regresi. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan garis regresi yang baik sehingga nilai prediksi Y sedekat mungkin dengan data sebenarnya? Misalkan Y topi itu adalah nilai prediksi variabel dependen Y. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan garis regresi sehingga Y topi dapat sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya adalah metode ordinary least square atau LS. Nah, metode least square ini dapat dijelaskan melalui gambar ini, gambar 5. Nah, ini garis regresi ya, merupakan garis prediksi dari kenyataan. Yang kenyataan mana? Yang titik-titik. Baik titik-titik yang berada di sepanjang garis regresi maupun titik-titik yang berada di luar garis regresi. Ya. Nah, E-nya itu adalah selisih ya, perbedaan posisi kenyataan ya, posisi real dengan prediksi. Nah, itu yang E tadi. Jadi perbedaan antara nilai prediksi Y dan nilai aktual Y disebut dengan residual namanya, atau E. Ya, ini rumusnya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus umum tadi, berarti hubungan linier itu menjadi Y sama dengan B0 ditambah B1X tambah E. Oke, kita lihat contoh. Di sini adalah pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan ya yang ada pada 8 perusahaan. Jadi ada perusahaan A sampai H. Ini pengeluaran iklannya dalam juta rupiah. Ya, dan volume penjualan. Nah, di sini volume penjualan itu adalah Y, variabel terikat, sedangkan pengeluaran iklan itu adalah X, variabel bebas. Kita diminta untuk mencari intercept dan slope. Kemudian carilah nilai prediksi penjualan. Oke, kita lihat di sini. Kita dibantu dengan sebuah tabel. Jadi untuk menyelesaikannya kita bantu sebuah tabel. Kita mulai dulu dari mencari B1 ya. Kita cari B1. Di sini B1 sudah ada rumus N kali sigma SY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. N-nya lihat dari jumlah kriterianya, jumlah perusahaannya ada 8, berarti N-nya diisi 8 semua. Sigma XY berarti kita kalikan dulu X dengan Y. Ya, kalikan masing-masing di perusahaan tersebut. Jadi karena diminta sigma berarti jumlah keseluruhan. Ini dia 299.000. Kemudian dikurang sigma X dan sigma Y. Sigma X 4150, 450 untuk sigma Y. Kemudian sigma X kuadrat, berarti X dikuadratkan dulu, baru hasil penjumlahannya dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X itu 4150 dikuadratkan. Oke, dapatlah hasil B1 0,0986. Kemudian B0 kita pakai rumus yang Y dikurang B1X. Oke, Y-nya berapa? Karena Y-nya kan banyak di sini, ada 8. Berarti rata-ratanya yang kita ambil. Berarti rata-rata Y dikurang B1 kali rata-rata X. Ya, rata-rata Y kita di sini 56,25. Dapatnya dari mana? 450 dibagi 8. Dapat 56,25. Kemudian rata-rata X 4150 dibagi 8, 518,75. Nah,
dapatlah hasil 5,0823. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam persamaan regresi awal. Y sama dengan 5,0823 ditambah 0,0986X. Nah, inilah bentuk atau model dari permasalahan kita yang dapat kita gunakan untuk memprediksi ke depannya. Jadi nilai yang akan diubah itu nilai X ya. Nah, sehingga kita bisa memprediksi volume penjualan produk kita melalui pengeluaran iklan. Jadi gini, kita ambil misalkan pengeluaran iklan kita 100 juta rupiah. Berarti prediksi kita 103,7189 penjualannya. Walaupun sebenarnya penjualan aktualnya itu 100 juta, tapi ini kan sudah mendekati prediksi ya, mendekati prediksi. Oke, berikutnya kita ingin mengetahui arti koefisien regresi. Ya, dari contoh tadi kita punya model Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986X. Itu artinya adalah intercept sebesar 5,0823 menunjukkan bahwa ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Untuk slope, ya, itu nilainya sebesar 0,0986. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0986 juta unit atau setara dengan 98.600 unit. Berikutnya adalah standar error of estimate. Prediksi yang sempurna di dalam bisnis dan ekonomi jarang terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi. Jadi contoh 6 ini membuktikan bahwa ada banyak faktor selain pengeluaran iklan yang mempengaruhi volume penjualan perusahaan. Nah, karena itu kita butuh sebuah ukuran yang mampu menggambarkan seberapa tepat prediksi variabel dependen Y atas dasar variabel independen X. Nah, ukuran ketepatan prediksi inilah yang disebut dengan standar error of estimate yang diberi simbol SYX, jadi indeksnya YX. Nah, standar error estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Jadi, standar error estimate dicari dengan rumus SYX sama dengan akar dari sigma Y dikurang sigma Y dikurang prediksi Y dikuadratkan per N dikurang 2. Jadi jika nilai standar error estimate kecil, berarti nilai aktualnya relatif dekat dengan garis regresi. Sehingga garis regresi bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen Y dengan kesalahan yang kecil. Jika nilai standar error estimate besar, berarti nilai aktualnya relatif tersebar dengan garis regresi, sehingga garis regresi tidak akan mampu memprediksi variabel dependen Y dengan ketepatan yang baik. Nah, contoh 6 ini kita gunakan contoh 7 ini kita gunakan contoh 6 dengan melihat nilai standar error estimate. Jadi rumusnya tadi untuk standar error estimate itu adalah SYX sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y prediksi dikuadratkan per N kurang 2 atau sama dengan 5,3329. Jadi kita juga menggunakan bantuan dari tabel. Ya. Nah, bagaimana cara mencari Y prediksi? Mencari Y prediksi adalah dengan memasukkan nilai dengan memasukkan nilai X ya. Dengan memasukkan nilai X ke dalam model awal kita tadi. Tadi nilai untuk perusahaan A, ya, untuk perusahaan A nilai X-nya 1000, berarti prediksinya 1037186. Oke. Kemudian untuk perusahaan B nilai X-nya 250, jadi di sini 250. Itu kan nilai X ini ya, nilai X ini 250, berarti Y-nya, Y prediksinya 29,74142. Nah, begitu seterusnya sampai H. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lihat di sini standar error estimate-nya itu 5,3329 itu masuk kategori kecil. Sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapat untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Oke, terima kasih.